Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing, Seri Ringan Bergadang Keberatan. Masya Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, seorang praktisi dakwah, dan juga pemerhati terkait dengan dakwah. Serta beliau ini menjadi dai yang sangat-sangat kami hormati dan juga kami segani serta kami teladani. Amin. Dalam penyampaiannya sangat luar biasa. Kalau ngimam itu juga suaranya Masya Allah lembut. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Dr. Ki Haji Yakub Amin MA. Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa, Alhamdulillah beliau berkenan untuk hadir bersama kita. Tentunya nanti dengan diskusi-diskusi yang menarik, mudah-mudahan, dan tentunya mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan ini juga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk menambah hazanah keilmuan kita tentang agama. Amin. Amin insyaallah. Ustaz, ini baru kemarin itu kita mendapatkan satu pertanyaan yang sangat luar biasa dari netizen kita. Ya. Bahwa kita itu kan sering kaitannya dengan syariat Islam. Ya. Syariat Islam itu banyak yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, ini bagaimana kita mensikapi atau meluruskan bahwa sebenarnya syariat itu justru akan meluruskan atau bahkan melindungi hak-hak asasi manusia. Ya. Nah, ini mungkin sedikit kita ulik untuk mencerahkan generasi kita dan juga para pemirsa kita agar tidak salah menafsirkan apa itu syariat dan kenapa tidak bertentangan dengan HAM dan sebagainya. Fadhil, Dokter. Baik. Terima kasih Ustaz Istajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Menarik sekali tema kita pada hari ini, mengulik tentang syariat. Jika dikaitkan dengan persepsi dalam tanda petik ya manusia. Yes. Dengan pertanyaan yang sangat menggelitik tadi ya. Syariat itu justru dipandang memberatkan sebagai penghalang kemajuan. Betul, betul. Bahkan banyak syariat itu yang terkesan bertentangan dengan human right, hak-hak asasi manusia. Bagaimana kita memandang hal ini jika kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu? Kita mengulik pertama dulu misalnya, apa yang kita maksud dengan syariat? Syariat adalah hukum, ketetapan-ketetapan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya, tentu kepada para nabi dan rasul, yang sebelum itu sebenarnya manusia tidak mengetahui sesuatu. Jadi pada dasarnya manusia tidak mengetahui sesuatu. Berbeda dengan agama yang dicari oleh manusia, yang dia berangkat dari bawah, ya, bottom up, dia menduga-duga apakah ini Tuhan, ternyata bukan, sampai dia mencoba merekayasa bentuk-bentuk ibadah, ya, sampailah agama-agama yang kita kenal seperti yang sekarang. Subhanallah, kalau yang dikatakan Islam khususnya yang syariat itu adalah sesuatu yang diberi, given, sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya kita selama ini tidak tahu, sehingga kita menjadi tahu. Kalau begitu kedudukan akal, misalnya qalbu, kemudian an-nafs, kemudian indrawi, ini sebagai apa? Kalau sudah ada syariat, sebenarnya ini merupakan tools, alat untuk bisa menerima, mempelajari, serta memahami syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja misalnya, kalau berkaitan dengan hukum, misalnya ada qisas, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil-hurri, wal-abdu bil-abdi, wal-unsa bil-unsa, dan seterusnya. Kemudian ada lagi, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kemudian, az-zani waz-zaniyatu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kok sepintas kelihatannya memang sangat kejam, sangat sadis. Sebenarnya kalau kita membaca beberapa literatur berkenaan dengan syariat Islam, terutama jurisprudensi, misalnya hukum fikih, dan juga sepanjang yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat,
penetapan itu sebenarnya adalah hukum maksimal. Maksimal. Ya. Yang oleh Rasulullah, masyarakat pada waktu itu dididik sedemikian rupa sehingga mereka mengetahui batasan-batasan agama dan mereka tidak ada yang melampaui ketentuan-ketentuan itu. Sehingga kita tidak membayangkan bahwa sepanjang kehidupan Rasulullah selama 10 tahun di Madinah itu kemudian banyak orang yang dikisos, banyak orang yang dirajam, banyak orang yang dicambuk. Faktanya tidak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Islam dengan menurunkan hukum syariat yang seperti tadi itu, tujuannya adalah sebenarnya preventif. Ya. Melakukan pencegahan. Sehingga dengan pencegahan itu sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya itu baik. Ya. Tapi bagaimana Ustaz kalau memang sampai terjadi dengan pemberlakuan syariat yang memiliki hukum maksimal tadi, ada satu yang diinginkan, efek jerah. Ya, sepakat. Ya, efek jerah. Sebenarnya itu. Jadi di antara dua hal inilah. Pertama, pemenuhan hukum secara maksimal, tetapi lebih dahulu dilakukan pendidikan secara preventif. Yang kedua, kalaupun sampai terjadi, sebenarnya dalam rangka untuk mendapatkan efek jerah. Bayangkan sekarang, dengan menerapkan hukum yang di luar syariat misalnya, apa yang terjadi? Lagi-lagi terjadi, iya lagi terjadi. Saya kira itu, Ustaz. Masya Allah, sangat luar biasa. Lalu bagaimana strategi kita untuk kemudian menyampaikan kepada generasi yang Z lah kalau sekarang ini, bahwa syariat itu ya sebenarnya ya kita itu ada konsekuensinya lah. Apalagi ketika kita menyatakan kita beriman gitu kan. Nah ini kan perlu mungkin cara-cara tersendiri atau strategi tersendiri, Dokter, untuk agar pesan syariat ini benar-benar bisa tersampaikan secara utuh dan mereka memahami syariat itu bukan parsial lagi gitu. Nah ini kan menjadi penting bagi kita untuk menyadarkan mereka lah. Jadi kan sekarang ini banyak juga yang sampai menyatakan agama itu menjadi penghalang gitu kan. Bahkan penghalang karir, penghalang aktivitas dan sebagainya. Sehingga mereka itu ya mereka beragama tapi menjadi mereka itu acuh terhadap perintahnya gitu. Dia mau beragama tapi nggak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini strateginya seperti apa? Dari pertanyaan Ustadz saya menangkap ada dua pertanyaan baru lagi yang muncul. Pertanyaan pertama adalah, kalaulah syariat tadi yang berkenaan dengan hukum kriminal yang digambarkan bertentangan dengan hak asasi manusia dan sebagainya, sebenarnya kita bisa memahami dari penerapan itu sebenarnya yang terpenting adalah supremasi hukum. Supremasi hukum. Kalau misalnya dalam sebuah negara supremasi hukum itu sudah ditegakkan, walaupun tidak persis sama seperti yang tertulis di dalam kitab Allah, misalnya dalam Al-Quran itu, banyak ulama mengatakan sesungguhnya kita dalam ketaatan kepada hukum Allah itu. Bukan berarti kita menggantinya atau kita menganggap bahwa yang Allah tetapkan itu sesuatu yang tidak cocok. Subhanallah, kita jauh dari itu. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, suasana, perkembangan-perkembangan yang lain, maka yang kita tangkap adalah kita menerapkan supremasi hukum. Mungkin tadi kisos diganti dengan penjara. Kemudian perzinahan tadi atau pencuri tadi juga diganti dengan penjara. Yang kita mengenal konsep penjara kita itu adalah lembaga pemasyarakatan. Target kita apa? Supaya mereka dalam proses menjalani hukum itu, dia insaf, dia sadar, setelah dia dikembalikan ke masyarakat, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Subhanallah. Mari kita lihat ada pertautan tidak antara yang diinginkan oleh syariat menjadi baik, tapi kita menangkapnya dengan menerapkan supremasi hukum itu, yang toh ujungnya juga akan menjadi baik. Kalaupun memang belum bisa terlaksana sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran dan Sunnah itu, mungkin ini bahagian sesuatu yang kita mohonkan kepada Allah sebagai bentuk sikap kita lah kepada Allah, karena kita belum bisa menerapkan konsep itu secara maksimal. Tapi sama sekali kita tidak menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip satu ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di titik ini di situ.
Baru yang kedua, dari mana datangnya pemikiran seolah-olah agama itu menjadi penghambat kemajuan. Sehingga berkembanglah pemikiran-pemikiran yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau diatur oleh agama. Agnostik lah. Iya, agnostik lah kira-kira begitu. Kepada generasi Z, kita ingin menyatakan seperti ini. Sebelum kita menjalankan agama, saya tertarik dengan dialog kita tadi, bahwa landasan kita beragama itu sebenarnya amanu, beriman. Betul. Dalam kerangka iman kita beragama. Tanpa iman sebenarnya ya kita akan resistensi. Setelah kita letakkan kita beragama dalam konteks keimanan, maka para ulama menyatakan sedikitnya ada 3 alasan mengapa orang sebenarnya ya beragama. Alasan pertama disebut dengan tuntutan fitrah. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ustaz Tajib, dalam kaitan ini kalau kita di Indonesia yang mayoritas Islam, dalam keseharian kita suara azan, suara membaca Al-Qur'an, kegiatan taklim begitu intensifnya kita lakukan, kita tidak akan merasakan kehilangan yang namanya kebutuhan agama. Betul. Saya punya pengalaman satu kali melakukan perjalanan ke Australia, tepatnya di negara bahagian New South Wales, yang ibu kotanya Sydney, tapi 120 km ke selatan ke kota kecil namanya Newcastle. Di sana kami 10 hari dalam rangka short course management pada waktu itu, di tahun 2016. Kita dalam 10 hari itu baru merasakan tidak pernah dengar suara azan, tidak pernah lihat orang sholat berjamaah, tidak ada lantunan Al-Quran. Apa yang terjadi, Ustaz? Saya rasanya kalau begitu saya pengen cepat pulang ke Jakarta. Nggak betah. Kenapa? Memang fitrahnya begitu. Saya nggak tahu mengatakan apa lagi bahwa agama itu fitrah. Baru yang kedua, agama itu sebenarnya adalah untuk kebutuhan kita mengatasi konflik secara internal karena hawa nafsu kita selalu ingin cenderung kepada yang negatif. Itu agama saja yang bisa mengeremnya. Baru yang kedua, secara eksternal, betapa sulitnya kita menolak tawaran-tawaran yang disajikan oleh mereka, mall, hiburan, kemudian kuliner, passion, sport, itu tidak bisa kita menghindarinya. Kalau itu yang terus kita perturutkan, kapan kita beribadah? Nah, itu jadi ada agama itu kebutuhan kita untuk melawan sifat apa yang sifatnya hawa nafsu, itu internal. Yang kedua secara eksternal. Baru yang ketiga sebenarnya adalah agama itu kita butuhkan dalam rangka untuk mengetahui hal-hal yang bersifat eskatologis, yang nanti baru terjadi setelah kita meninggal dunia. Misalnya tentang surga, tentang neraka, tentang alam barzah. Setinggi-tingginya ilmu yang kita dapati sekarang, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, pasti tidak akan menginformasikan tentang itu. Jadi sebenarnya agama dibutuhkan karena 3 alasan tadi. Alasan tuntutan fitrah, yang kedua untuk menjawab tantangan internal dan eksternal, baru yang ketiga dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan yang bersifat eskatologis sesudah kita nanti meninggal dunia. Uniknya, perkara-perkara yang akan nanti terjadi dalam Al-Quran dan dalam agama itu sudah diceritakan. Yang itu tidak akan kita dapatkan kalau kita hanya fokus kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu, Ustaz. Masya Allah, Mas, luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, Dokter, pesan untuk generasi kita agar bagaimana dia beragama dengan gembira dan bisa mencintai agamanya dengan benar, ataupun bahkan bisa menjalankan agamanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Apa, sebenarnya ada ungkapan menggembirakan beramal. Jadi beragama itu jangan terkesan kita diberatin, kita itu seolah terpaksa. Mungkin tip yang paling sederhana sebenarnya adalah tadi kita mengikuti apa yang menjadi
kebutuhan. Jangan merasa terpaksa. Cuma bagaimana cara kita untuk melahirkan kebutuhan itu, ini yang menjadi problem sebenarnya. Dari mana kita memulai? Nah, kalau saya melihat sebenarnya tidak terlepas dari, kalau Ustadz Izzaji pernah bilang, milieu dan lingkungan itu sangat sangat dominan sebenarnya. Jadi bagaimana lingkungan terkecil kita menyajikan agama dalam keseharian kita. Tadi sudah kita ungkapkan juga. Jangan lebih banyak mengutamakan cerita-cerita yang menakutkan sebenarnya. Harus diimbangi juga sebenarnya informasi tentang keagamaan itu yang menyenangkan. Ya, antara lain Al-Quran misalnya menyebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu kan diceritakan seperti itu. Gambaran-gambaran yang baik, gambaran-gambaran yang indah. Misalnya seperti itu, Ustaz. Saya kira ini perlu ditanamkan sejak dini bagi mereka. Dan satu lagi yang paling penting sebenarnya, jangan agama itu dipersepsi sebagai satu kewajiban semata-mata, tetapi lebih kepada kebutuhan. Jadi saya teringat dengan ungkapan seorang filosof Amerika yang sangat terkenal, ya, seorang yang dia mengatakan seperti ini, William James dia mengatakan begini. Selagi manusia masih memiliki pengharapan dan rasa takut, selama itu mereka masih membutuhkan agama. Wow, sangat luar biasa. Ya. Sangat luar Kecuali biasa. Memang Grandi Z tadi sudah tidak memiliki pengharapan dan dia sudah tidak memiliki rasa takut. Jadi saya ulangi lagi, kata William James, walaupun dia bukan Islam, selagi manusia masih memiliki pengharapan dan masih memiliki rasa takut dan rasa cemas, selama itu dia membutuhkan agama. Karena untuk memenuhi hope, harapan, dan juga untuk menghindarkan dia rasa takut dan rasa cemas, maka satu-satunya pintu yang dia jalani adalah agama. Selain daripada itu tidak bisa menghasilkan itu. Wow, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mungkin kalau kita simpulkan bahwa sebenarnya agama itu hadir karena kita sering berbuat semaunya. Iya. Dan agama itu hadir juga biar kita itu tidak berbuat sekehendak kita. Sangat. Dan tentunya agama itu hadir untuk agar kita itu bisa mengerem apa-apa yang harusnya bisa kita rem sesuai dengan kehendak Tuhan kita, misalkan gitu. Dan bisa kita sampaikan juga bahwa iman itu sebenarnya bisa kita ibaratkan kalau kita hari ini kemudian berharap hujan, itu kan jangan kemudian kita setelah turun hujan, jangan buka payung kita. Dan kita itu ketika kita berharap sinar matahari, ketika matahari itu datang, ya mau tidak mau kita harus kepanasan. Jangan sampai kita berteduh. Luar biasa. Kemudian ketika kita berharap angin itu datang, ketika angin datang, jangan sampai kita kemudian bersembunyi dari angin itu dengan menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Itulah gambaran iman. Iman itu berarti segala apapun konsekuensinya, ya kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mau tidak mau harus menjalankan perintahnya, jangan pernah membenci takdirnya, jangan pernah membenci aturan-aturannya, dan harus kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan kebermanfaatan untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan sehat terus, Ustaz. Amin, insyaallah. Syukran. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa terus berdiskusi mengenai agama yang tentunya komprehensif dan juga kekinian. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini sekali lagi mendatangkan kebermanfaatan juga maslahat bagi para pemirsa kita. Dan jangan lupa tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing ringan, sering biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.